wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman 12 hadasana Muhammad ibnu Khatib. Ayo hadasana Muhammad ibnu Khatib. Nu'man. Halaman 12 Hadasana Ibnu Numairin, hadasana Abi, hadasana Malik Ibnu Miwal, an Abdurrahman ibn al-Aswad, an Abi, an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, ini sesungguhnya kelakuan untuk adaku Andurun, saya melihat aku hilawa bisi tibi pada meleng-melengnya atau mencorongnya atibi wangi-wangian fi mafari kirasilah di dalam yaannya atau belahannya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut hadis Bukhari Kitabul Adab, di himpunan Kitabul Adab juga ada pikirannya Nabi atau belahan Nabi itu pinggir terus ke arah kanan, tengah-tengah tapi pinggir ke arah kanan kayak. Jadi dari sini ke arah kanan, gitu. Bukan pihak tengah enggak. Karena kalau pihak tengah itu orang jahiliyah. Gitu. Bahwa ada menafiqun muhrimun, orang yang sedang ikhram, memakai pakaian ikhram, niat untuk ikhram. Tapi memberikannya itu perjalanan sebelum sampai ke Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Ketika di Bir Ali atau Dzul Khulaifah, maka Nabi membersihkan atau dengan mandi junub dibersihkan semua wangi-wangian itu. Jeda 11 kilo aja masih dikasih minyak wangi oleh istrinya. Karena Nabi memang senang dengan wangi-wangian, senang dengan wangi-wangian, meringankan, meringkas khutbah, senang menghadiri undangan orang miskin, tidak undangan majelis taklim anak yatim. Nabi itu senang gitu. Sifatnya Nabi seperti itu. Ini kalau kita contoh jadi pahala besar bagi kita. Agama itu Nabi kita begitu enggak? Iya, ya sudah ikuti. Nabi kita begitu enggak? Enggak, ya udah tinggalkan. Gampang merujuk agama itu. Asal mau ngaji itu memilih-milih dan bisa memilah-milah gitu. Maka kita enggak boleh semau gue itu enggak boleh. Kalau berpatokan Nabi gimana dulu? Jangan. Hadasana Muhammad ibnu Hatim, hadasani Ishaq ibnu Mansur bahwa tasaluliu. Hadasana Ishaq ibnu Yusuf bahwa ibnu Ishaq ibnu Abi Ishaq asabiyu. Anabi Ishaq samia mendengar siapa Abi Ishaq Ibnal Aswad, ada Ibnu Aswad. Ya guru menuturkan siapa Ibnu Aswad, menceritakan hadisnya kepada muridnya Aswad, ya Abi Ishaq dan kawan-kawan. Abi dari bapaknya Ibnu Aswad, ya Aswad itu sendiri. Ana Aisyah radhiyallahu anha, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza arada ketika menghendaki siapa Nabi ayo rima bila niat ihram mau umroh ataupun mau haji gitu. Perjalanan dari rumah saya menuju ke mikot. Mikot itu tempat atau waktu memulai pakaian ihram disebut mikot. Mikot itu maknanya beberapa waktu atau tempat. Orang Madinah dari Dzulhulaifah atau Bir Ali kira-kira 10 sampai 11 kilo dari Masjid Nabawi. Nabi dulu rumahnya di Masjid Nabawi situ. Sekarang masuk ke dalam areal masjid, dulu pinggirnya dulu. Oleh Aisyah masih dikasih minyak wangi bid. Ya tato ya bu maka memberi wangi atau mau beri minyak wangi maksudnya memberikan dipakaikan langsung ke rambutnya Nabi, kulitnya Nabi. Aisyah langsung yang mengasihkan, yang mengoles-ngoleskan itu. Bukan Aisyah ngasih, ini pakai, nggak begitu dia. Karena dia adalah wanita yang cintanya kepada Nabi adalah larut sepenuhnya. Artinya nggak sempat oleh yang lain. Demi Rasulullah dia semua lakukan mengabdi, ngabekti. Dan dapat pahala itu Aisyah. Istilah orang muda ngaduk kopi atau teh itu larut sepenuhnya, gulanya nggak ada yang tercecer, larut jadi teh kabeh. Teh renek, bosir renek. Itulah Aisyah. Ibu-ibu juga itu kalau mencintai suaminya larut sepenuhnya, baru bisa masuk surga. Kalau cinta pada suaminya tidak larut sepenuhnya, jangan harap deh, nggak janji deh. Biar ya bima ya jitu. Jangan lebih wangi-wanginya apa-apa yang menjumpai aku, kurung buka yang memiliki aku. Marong kemudian melihat aku, wabiso duhni pada mencorongnya minyak wangi, the fresh of the perfume. Mencumlarete minyak wangi. Bahasa Inggrisnya parfum. Sebenarnya parfum, saya bacanya parfum. Masih di dalam kepalanya Nabi, maksudnya di atas kepala Nabi. Balik hati dan jenggotnya Nabi masih membekas warnanya itu. Karena zaman dulu itu minyak wangi itu warnanya berhari-hari gak hilang-hilang, kayak kita habis kayak ibu habis kunyit gitu. Karena banyak dari daun-daunan banyak. Membekas di wanginya udah hilang, wangi-wanginya udah hilang, tapi warnanya masih ada bekasnya itu. Di rambut, kepala, dan jenggotnya. Pada dalika setelah demikian itu, setelah keadaan apa itu ikhram masih aja. Bekasnya nggak apa-apa, yang penting wanginya hilang. Wangiannya, bau harumnya itu hilang. Seperti itu. Jadi kita pahami bagi yang mau haji, mau umroh itu dipahami. Oh itu ditaati. Jadi kita punya pegangan yang kuat. Oh kalau nanti kalau jadi haji atau umroh, kalau Indonesia sekarang mikotnya di atas Yalamlam, hanya sebentar di atas pesawat. Berarti saya dari Pondok Gede udah mandi, saya mandi junub dan punya wudhu. Kalau bisa diempet sampai ke atas Yalamlam. Begitu atas Yalamlam diberitahu oleh petugas pramugari, perhatian. Nah, ini ada sebentar lagi akan dibawa titik Yalamlam. Maka supaya diniatkan ikhramnya, gitu. Segera dipersiapkan. Ya sebentar lah, baik kalau mau hajan, ruwet ya lewat jauh lagi. Wong pesawat itu jam itu bisa 1000 kilo, ya itu lewat suet gitu aja sebentar. Kenapa? Ya, ada kuat ya, bawa pasir ditaruh di apa itu sapu tangan, dan nanti kalau mau deket-deket itu terus dibuat tayamum. Kalau dengan kursi atau temboknya pesawat itu ragu-ragu nggak ada debunya, yang bawa pasir sendiri ada itu balik paham gitu. Bawa pasir Pak, tak taruh di
apa itu sapu tangan tak simpen, begitu kalau sudah dekatnya alam saya buka, saya tayamum. Wah, betul itu. Soalnya aku khawatir sih sama apa dinding pesawat itu nggak ada debunya namanya. Sebenarnya ada di dinding atau kursi ada debu 1-2 itu udah mewakili sah kalau kepegang itu. Tapi dia khawatir, ya nggak apa-apa silakan. Ijtihad bagus itu. Melukan. Sebenarnya jadi di tembok atau di jok pesawat itu ada debu 1-2 pun itu udah mewakili bisa sah. Tayamumnya itu tayamum itu. Tapi dia mutawarik ya nggak apa-apa, bagus itu. Jangan ember. Memang orang goreng kerupuk non kolesterol, kerupuk upil, keprimen. Bahwa ada Nabi Muhammad keadaan ikram. Nanti mah. Pada dalika setelah demikian itu. Orang Aisyah kani pada sana Qutaibah itu sama saja. Ada Qutaibah ibn Sa'idin, ada sana Abdul Wahid, Ali Hasan ibn Ubaidillah, ada sana Ibrahim, Al Aswad, Kala Aswad. Kala berkata Aisyah tu Aisyah, radhiyallahu anha. Kani seakan-akan sesungguhnya aku. Bis. Aisyah iku anduru melihat aku Aisyah. Ila wabi silmiski pada jumlahnya atau meling-melingnya atau leng-melengnya tak iya sinarnya al-miski minyak miski minyak yang paling mahal termasuk yang mahal zaman Nabi gitu. Zafaron miski itu minyak paling bagus waktu itu sekarang ya di atas 1 jutaan sekarang. Prima fikir Rasulullah di dalam belahan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada Nabi Muhrimun akan ikram di Masjid Nabawi mau menuju ke Musdalifah atau ya menuju Dzul Khulaifah atau Musdalifah. Dzul Khulaifah kalau mikotnya orang Madinah dan sekitarnya atau terkenal Bir Ali. Kalau ada perjalanan beberapa waktu itu, tapi Nabi setelah sampai ke Dzul Khulaifah atau Bir Ali itu Nabi mandi besar, mandi junub sampai bau wangi yang dikasih Aisyah ketika masih di Nabawi itu hilang semua baunya, adapun bekasnya nggak apa-apa. Ini harus dipahami karena haji itu merupakan fondasinya Islam atau rukun Islam yang kelima. Mulai dari mencari uangnya sampai niatnya sampai pakai minyak wanginya ini semua dipahami dalilnya sampai nanti tawaf sa'i Arafah Musdalifah Mina sampai semua selesai haji baik yang sunnah maupun yang wajib ditetapi semuanya maka jadilah haji mabrur. Ini begitu ini disampaikan oleh Muslim dijabarkan ini begitu. Al-hajju mabrun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada pembalasan baginya kecuali surga. Mulai dari ini menghindari pakai minyak wangi diperhatikan betul-betul gitu. Agar hajinya beliau haji yang sempurna, haji mabrur, haji yang bagus gitu. Kalau hajinya tidak ditetapi aturannya namanya haji mabur namanya kata orang Surabaya. Mabur itu terbang. Terbang itu mabur kata orang Jawa Timur Surabaya. Hanya terbang saja, nggak ada pahalanya jangan-jangan. Maka pernik-perniknya sebelum dan sesudah haji dan di dalam haji itu sendiri harus diketahui larangannya, perintahnya, sunnahnya, bolehnya, nggak bolehnya diketahui. Jadi tamunya Allah ya. Termasuk tidak boleh pakai minyak wangi dipahami oleh kita. Bahwa sana Ishaq ibn Ibrahim, soalnya orang haji umrah tuh banyak jebakan Batman itu. Nanti motornya yang, Pak kok masih pakai minyak wangi? Ini udah ikram, iya Pak. Wah kena dam, dijebak itu memang. Apalagi loh, Bapak kok masih begini keadaannya? Harusnya ikram kok pakai kaos. Wah kena dam, nah dia yang terima dikumpulin nanti pakai gitu ya. Kalau kita ya nggak berat memakan dam, disuruh kasihkan
ada takaroni negro-negro yang tangannya kepotong itu Pak, soalnya itu yang berhak menerima, atau kasihkan AI yang sedang nyapu Masjidil Haram itu, kita nggak berhak makan dam itu kok. Kalau dikumpul ya, nyenyang ini mutawif itu. Kita kan punya sahabat banyak mutawif di Indonesia ini, tapi akhirnya menurutku Pak Toha tahu itu atau itu. Seperti itu lah, jangan. Jadi ibadah pun dibisniskan. Tapi yang flatnya mendingnya dekat masjid Haram, dia agak mundurkan agak jauh 1 kilo 2 kilo gitu. Padahal dari pemerintah ya dekat Masjid Haram. Itu bikin orang-orang itu. Setelah Pak Haji kan di haji bagian ini, Bapak nggak usah ngecek-ngecekin ini itu udah beres, saya nguruskan semuanya Pak. Gitu. Tapi kalau sebagai kunci Innova, ya sudah dari dulu begitu keadaannya. Kita kalau mau ngubah-ubah jadi perkara nggak usah, biarin aja. Yang penting kita hati-hati diri kita sendiri, jamaah kita sendiri. Makanya kita nggak mungkin bisa mengatur semua orang yang bukan dalam keimaman Bapak Imam Abdul Aziz. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum naro. Protect your body and your family from the hell. From the green rokok. Seperti itu. Penting jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Nuruti gitu-gitu bubar pokoknya. Dan sampai sekarang KPK tidak bisa menjangkau sampai ke sana karena meliputi administrasinya ke Saudi itu nggak sembarangan. Gitu. Kalau sebagai petugas negara, walah prosedurnya sulitnya Masya Allah. Gitu. Makanya walaupun kita mutawif jenderal polisi atau marinir, Bapak tidak boleh mengeluarkan kepangkatan di Mekah. Jadi perkara besar nanti. Karena antri di imigrasi panjang, lama itu kan. Petugas enaknya aja, makan dulu gitu. Kalau ada yang cantik, dilama-lamai, dilihat paspornya, dilihat lagi, atau tinggal nyanyi lagi, nyanyi apa ngomong ke temennya, disandera gitu. Wah, ada di barisan belakang jenderal, why is so delayed? Gitu. Ini sangat telat ini. I am jenderal in Indonesia. Petugas imigrasi tetap nggak menghiraukan, nggak ada apa-apanya, ada video di sana, di sini kan hukumnya begitu. Jadi begitu nggak bisa. Jadi kalau kita mau ngawal orang yang pangkat itu nggak usah Pak, dikit-dikit aku jenderal, nggak ada di sini, nggak berlaku Pak, sini semua sama gitu. Malah jadi perkara besar nanti itu, dikira intelijen dan sebagainya. Nggak boleh mengeluarkan kepangkatan di kedinasan. Mekah begitu, sabar. Lah kalau yang ibu-ibu gemuk itu, Pak, gila kesel Pak, capek Pak, gitu. Bahasa Majinange, Pak, I am tired, bahasa Majinange itu. Sehingga bahasa Inggris gitu lanan kayak. Bu, luas ya Bu, duduk aja Bu, duduk di barisan nanti tak urutnya tak batasi gitu. Kecapean berdiri nunggu ya. Di imigrasi panjangnya Masya Allah, ya sabar. Gak boleh marah-marah, karena udah mulai ke tanah haram. Ujian, penuh ujian hidup itu jane. Ujian keimanan untuk sah haji atau umrohnya itu. Betul, ini ikram ini. Ini dipahami betul-betul mulai dari sini. Mulai dari sini, kepahaman ini semua mulai dari sini. Ditata benar-benar. Hadasanahu Ishaq ibn Ibrahim akhbarana Zuhqa ibn Makhlatin rubana Abu Hasim hadasana Sufyan al-Hasan ibn Ubaidillah bi hadzal isnad. Mislahu semisal hadisnya Abdul Wahid. Hadasana Ahmad ibn Mani'in wa Yaqub ad-Dawraqiyu akhbarana Husaimun akhbarana Mansur an Abdurrahman ibn Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Aisyah, untuk ada aku Aisyah, ibu atau ibu memberi wangi-wangian aku, maksudnya langsung memakaikan kepada Rasulullah, mengoleskan kepada Rasul langsung dengan tangannya sendiri. Karena itu ibadah. Ini persamaannya ibu-ibu di Andara, di Jakarta, Selatan 2. Kalau punya pembantu, kalau suaminya minta teh atau kopi, Bu, minta kopi Bu, jangan pembantu, Mbak. Ini bapak minta kopi ini ambilin, terus dia tutup di kamar, gitu.
melihat Sophie, aman-aman opo, Aldebaran, berarti secangkir kopi yang ibu aduk sendiri untuk suamimu pahalanya Masya Allah, tabarakallah. Walaupun punya pembantu, suaminya minta minum, kasih sendiri, jangan nyuruh pembantunya. Ya kan kita bayar pembantunya. Pembantu suruh ngerjain yang lain saja. Karena tidak bisa diwakilkan itu selama mampu. Pembantu suruh ngerjain yang lain aja, gitu. Seperti nyupir, nyuci piring, seperti tugas suci, yaitu nyuci, yang gitu-itu. Kalau untuk suami sendiri, ibu sendiri, tangga ibu sendiri, itu pahala besar itu soalnya. Dipahami. Nah, Aisyah ngasih minyak wangi bukan nyoh, kasih itu Nabi Muhammad dipakai kan ke Rasul. Kalau perlu suaminya mau ke kantor sepatunya, cepat ambil sepatunya, ini kaos kakinya dipakaikan. Oh enggak apa, bukan dihina itu, bukan. Kemuliaan akhirat yang besar. Wanita itu akan lebih mudah mencari surga dengan jalan punya suami daripada tidak. Sudah nggak bisa dibantah itu. Karena dengan punya suami itu ibadahnya 2 rakaat sholat itu lebih baik daripada 82 yang masih melajang. Kalau masih melajang turun. Nggak dipahami. Wanita akan lebih mudah mencari surga dengan jalan punya suami karena lipatan pahalanya 82 daripada masih melajang. Melajang ya bisa perawan doko atau rondo dudo sama. Kalau udah hilang suaminya ya udah turun pahalanya. Di Islam dijaga betul-betul hal itu. Kalau bisa kayak Aisyah punya suami. Bang senang mati penemaniin wa Yaqub Darokiu qala senang udah ya. Qabla ayyahru yuhrimat belum bila ikram siapa Nabi. Yauman akhir pada harinya menyembelih atau tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum niat haji pokoknya gitu. Qabla ayyatufa sebelum tawaf siapa Nabi? Bil baiti di Baitullah. Sebelum tawaf ifadah pun kan sudah sebelum ikhram dan sebelum hari menyembelih. Maksudnya hari menyembelih itu kan sudah copot baju ikhram, dikasih minyak wangi lagi oleh Aisyah. Nabi mangkane niki kula kaya ibu-ibu punya anak SD loh, gini tak lengani. Ndase dilengani. Sekolah kok rambutnya abang koyo ngono, kepanasan terus. Abangnya bukan dibuat-buat kepanasan soalnya. Lemboke kayak lengo. Lengo wangi lho, Pak. Duitnya entek le, iki nggo lengo anu aja lengo sing wajan gitu. Akhirnya anaknya waktu di sekolah nenek tikus misal dipangan tikus soalnya lengone lengo jelantak soalnya. Iya, ke tanggal 10 itu kan walaupun sebelum melempar tugu sudah boleh lukar. Ya nggak keserimpet. Kalau melempar tugu paling berat itu adalah tugu Aqabah tanggal 10. Ya udah pakai baju biasa ya nggak apa-apa juga. Ya waktu itu udah diwangi-wangi, dikasih wangi-wangian. Hari menyembelih itu udah boleh dicopot. Jadi subuh ini kita biasanya kalau haji masyan dari Dzul Hulaifah bareng menuju Mina gitu. Sampai Mina udah boleh dicepot. Ikramnya atau lukar gitu. Enggak. Pokoknya itu nyampun akhir tanggal 10 pagi itu. Aku ribet itu. Yang awal lemu gede kaya wong Bangladesh itu, bangsa Lambangan desa. Ya tak cepotnya keseripet bang perimen ya. Perjuangan paling berat orang haji adalah saat melempar tugu Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Mina itu. Belum melempar sudah pakai pakaian biasa nggak apa-apa. Nabi itu lengani karo Aisyah malah. Nah itu kan itu menunjukkan sudah boleh seperti ini. Ayatufa sebelum tawaf siapa Nabi? Yaitu ifadah bil baiti di Baitullah. Bidipin dengan minyak wangi-wangian. Jadi ketika sampai di Mina, walaupun belum lempar tugu Aqabah, udah diwangi-wangin lagi. Pertanda selesai rangkaian haji, tapi belum tawaf ifadah. Mau berangkat sorenya itu ke Ka'bah kan dari Mina ke
Masjidil Haram kan antara 7 sampai 8 kilo juga. Dia sudah dikasih minyak wangi. Nabi nggak mampu, Nabi. Karena Arab kan iklimnya kayak gitu, gampang bau badan tuh. BTP dengan minyak wangi. Di dalam minyak wangi miskun. Kalau di dalam Arab itu musk atau tapi nek nanti perbandingan tiga jeneng uang ya. Jeneng siapa jeneng boleh? Miskun. Pak Maskun lain itu. Kun. Nanti kon. Niku tak jeneng kira sabar bali mari Jakarta. Jenenge miskun, lenga wangi mlaku. Ila Rasulullah sehingga menjadi ajaran hingga sekarang ini. Jadi ajaran hingga sekarang ini. Pokoknya kita itu jadilah orang penikmat akhirat, menjadi penikmat dunia. Nah, dunia itu bisa menghayati betul, tapi akhirat gak iso piye to. Wong dikasih hidayah kok begitu, itu gimana? Maka jadilah penikmat akhirat. Ada ngaji ini diperhatikan, seneng, bahagia, matanya beber. Wah iya ini tak cari-cari ini. Barang hilang saya ini, begitu kalau ketemu ngaji. Jangan sampai dunia semangat, akhirat enggak, kebalik itu. Kalau di sana saya itu Mansur, Babu Kamilin jami'an kuwabih semuanya. Itu berguru anak biawana. Wala saya itu nanti sana buawana, an Ibrahim bin Muhammad bin Muntasir, anabi kolabi. Saat itu pertanyaan Abi Abdullah bin Umar pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ani rajuli tentang seorang laki-laki yatatayabu yang memakai wangi-wangian, nganggo minyak wangi. Toma yusbiku kemudian pagi-pagian sapa rajul muhriman keadaan ikram, padahal besoknya mau birali niat ikram kok bengi iki kok make malam ini. Ora apa-apa belum mulai kok, belum termasuk gitu. Faqala maka berkata sapa Abdullah bin Umar, "Ma uhibbu tidak senang aku an usbika bila pagi-pagian aku muhriman keadaan ikram." Kalau menurut pendapat Abdullah bin Umar enggak. Kalau saya mau niat umrah atau haji itu ya jauh-jauh waktu udah nggak pakai saya. Andoku, kelomoh aku, kelomoh itu basah, berlumuran, bukan basah, berlumuran, kelihatan berlumuran mengkilat itu. Tiba pada wangi-wangian, andoku itu berlumuran. Kalau saya pendapat pribadi saya kata Abdullah bin Umar, kalau saya niat ikram umrah ataupun haji saya itu nggak mau waktu-waktu deket mau ikram itu terus kok saya pakai minyak wangi kurang suka saya gitu. Keadaan berlumuran nanti ketawanya membekas. Itu pendapat pribadi Abdullah bin Umar. Lan atalia jika diolesi aku, dilumuri aku atau diolesi aku, bikotirani dengan tir itu oli tap-tapan, oli yang bekas itu loh, yang diganti mesin, ganti oli, mesinnya ganti oli tiap sebulan atau 40 hari atau setiap sekian ribu kilo, oli yang lama dibuka, diambil, lah itu oli di Jawa namanya tir namanya itu, atau aspal cair atau oli bekas itu kalau di Jawa namanya tir gitu. Aku lebih senang aku Abdullah wilayah bagi Abdullah min af'ala daripada berbuat aku atau mengerjakan aku dalika demikian itu belum ikram pakai minyak wangi. Enggak, aku mutawarnya mendingan pakai tir yang enggak ada baunya aja, hitam biarin gitu. Pakai minyak bekas kemarin itu. Kalau tainya minyak bikin dari minyak kelapa itu namanya belondo namanya. Belondo itu lembut kayak tepung, bekasnya di bawahnya minyak yang dibikin dari kelapa itu.
Aku mendingan gitu deh, nggak pakai wangi-wangian jauh-jauh hari, mendingan pakai tir aspal yang jelek biarin, yang penting nggak wangi. Takut aku, kalau sampai ikhram masih wangi yang saya takutkan. Ini pendapat pribadi Abdullah bin Umar. Akhirnya fatakol itu maka masuk aku Abi, muridnya Abdullah, ala Aisyah radhiyallahu anha. Kabar tua maka mengkabarkan aku Abi kepada Aisyah tentang pendapat pribadinya Abdullah bin Umar. Loh ya kok milih nganggo tir, ya mampu gak enak gitu. Tir padha irenge, sair padha irenge. Anak Ibn Umar, sesungguhnya Ibn Umar kala berkata Ibn Umar, pendapat pribadinya Ibn Umar itu oleh Abi, yaitu muridnya, disampaikan ke Mbak Aisyah, istrinya Rasul. Lu kok ngoten sebagai ulama kok beda ngono. Katanya Ibn Umar ngomong gini, mau ibu tidak senang aku an usbika bila bagi-bagian aku muhriman ikram. Al-ikram atau memulai bahkan ikram atau mulai niat ikram. Andoku berlumuran aku atau kelompok aku tiban wangi-wangian. Saya enggak suka tuh. Kalau besok mau ikram saya malam ini pakai minyak wangi enggak. Tak jauhi saya gitu. Itu dapat pribadi Abdullah bin Umar. Lan atol ya bila ini saya bilang mengoleskan aku atau kelompok aku, lumpuran aku, bikotironi dengan tir atau cairan aspal atau cairan bukan minyak oli itu, semacamnya atau minyak goreng atau apa. Aku lebih senang aku, Abdullah, ilayah bagiku, min af'ala bila daripada, min bermana daripada bila mengerjakan aku zalika demikian itu pakai minyak wangi sebelum ikhram. Enggak mutawarik saya. Namanya mutawarik. Pendapat pribadi tapi bukan dari ajaran Rasul. Mutawarik langkah diri sendiri, kehati-hatian diri sendiri. Belum ada rujukan. Faqalat Aisyah, ya lewat itu kepahamannya. Bablasan cara Cina Karangmojo itu ngeselang, bablasan ini ngeselang. Inilah sebenarnya lah aku jadi pelaku peristiwa langsung waktu zaman Rasul dulu, kata Aisyah. Bahwa Aisyah, lawang anak sesungguhnya aku Aisyah toya betul memberi wangi-wangian aku secara langsung dengan tanganku ini. Badannya Nabi, rambutnya Nabi tak oleh si minyak wangi. Aku kena bojoku ganteng iso meneng kok. Orang malah ngono kono kecantol wong liya gak enek Indonesia. Karena Allah. Bojoku kok jane ganteng-ganteng. Kono klambi 1000 telu ae. 10.000 telu. Ngono kono kecantol wong liya. Rugi aku. Kamu niku Aisyah. Paham orangnya. Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah ikrami ketika akan ikramnya Nabi. Waktu itu masih di rumah di Masjid Nabawi ya kuburannya Nabi itu rumah Aisyah itu. Di situ ada kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar. Benarnya punya Umar itu jatahnya Aisyah tapi disedekahkan kepada Umar bin Khattab. Biarin deh aku ngalah. Terus ada satu lagi nanti itu Nabi Isa di dalam kuburan itu di ruang itu. Nabi Isa nanti di situ juga. Sampai sekarang masih ada lubangnya untuk presiden Nabi Isa nanti. Ya udah, memang hadisnya diikuti hadisnya itu. Orang ditawak nanti yang bayar larang, tawai no, nggak uniku, kono nggak perlu, nggak butuh duit akeh. Begitu. Memang dunia itu udah desain Allah gitu. Dunia itu hanya sementara. Jangan sampai jadi kita jangan sampai abna dunia, penikmat dunia, jangan. Jadilah bakun abna akhirat, jadi anak-anak akhirat atau penikmat akhirat. Kalau urusan agama malah justru semangat. Kalau nasihatnya, kalau masalah dunia orang jamaah itu adalah penonton. Tapi kalau akhirat jadi lakon. Tapi kalau orang luar
sing jamaah dunia itu jadi lakon, akhirat cuma nonton nyengir gak dapat surga itu. Karena waktunya sebentar di dunia ini. Pengen mobil Mercy, beli aja, beli duit beli, nggak usah bagaimana cara bikin bautnya, bagaimana cara bikin bannya, nggak usah. Nanti menyita waktu, entek untuk nggak bisa ibadah. Imam itu mengajak mengefektifkan waktu betul-betul itu. Udah tuku aja lah, nggak usah nang Jerman, dandani bicara gawe kesuwen. Karena dunia itu berbatas waktu, harus digunakan sebaik-baiknya. Indah ikrami ketika kan ikramnya Nabi. Tuma tawaf kemudian tawaf atau gilir siapa Nabi? Isaihi pada di dalam istri-istrinya, gilir ke istri yang lain. Rumahnya ya di mepet masjid itu. Ini Aisyah, ini Maimunah, ini Sauda, ini Hafsah, ini Zainab. Aku Nabi bojone akeh lah dikasih kewenangan 9 di ayat surah An-Nisa itu. Maka Nabi tidak ada bandingannya ibadahnya karena mempunyai underlayer 9 istri sama 2 budak yaitu 11. Tidak ada bandingannya. Artinya dalam Islam itu beribadah dengan beristrikan 1 dengan 2 banyak yang beristrikan 2 walaupun ibadahnya sama. Ya sudah diakui, nggak usah ditentang nanti nggak bisa masuk surga nanti. Diem pokoknya diakui aja. Nah, anikaku rohbaniyatu umati. Nikah itu adalah rahibnya umatku, pendetanya umatku. Pendeta kan ibadahnya pol-polan. Kalau di Islam enggak, ya orang yang itu. Jadi harus diterima gitu. Menerima tidak harus melakukan kok. Belum udah antipati. Thomas kemudian pagi-pagian zaman Nabi muhriman keadaan ikram. Yang penting sudah mandi junub habis minyak wanginya, baunya hilang. Al-Sana Yahya ibn Habibin al-Harisiyu Al-Sana Khalidun yani ibn al-Haris Al-Sana Subah an ibn Ibrahim an Ibrahim ibn Muhammad ibn Muntasir. Kala samitu Abi yang hadis cerita-cerita siapa Abi. Ana Aisyah radhiyallahu anha sunya Aisyah qalat berkata siapa Aisyah. Untuk ada apa Aisyah ibu ibu memberi wangi-wangi Nabi Aisyah secara langsung memakaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu kemudian tawaf siapa Nabi ala nisa'i atas istri-istrinya, maksudnya gilir pamit sebelum hajian. Itu istri karena istrinya dipamit semua. Nabi itu orang yang sangat care atau peduli kepada istri-istrinya. Tomayus kemudian pagi-pagian siapa Nabi muhriman keadaan ikram atau pakai ikram. Tapi bau minyak wangi sudah nggak ada. Ya antohu moh siapa Nabi tiba pada wangi-wangian sebelum ketika mengelilingi istrinya Nabi sebelum datang ke Sauda, ke Maimunah, Hafsah tak wangi-wangi biar foto seneng kabeh. Saya itu rela berbagi gitu nih coba bayangkan. Itulah wanita. Ya pantas surganya tanpa hisaban kayak ngono kok. Gitu. Satu lagi ben pas. Soalnya subuhnya sekarang itu lebih 10 menit soalnya lewat. Ada sana Abu Quraibin, ada sana Waqi an Mis'arin, kemudian an Ibrahim bin Muhammad bin Muntasir, Abi qala Abi. Sa'am itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu berkata Ibnu Umar. Laan usbika bila pagi-pagian aku kalian dengan ngoser-ngoseri atau berlumuran bikotironi dengan tir atau aspal cair atau oli tap-tapan namanya tir dalam bahasa Jawa Timuran itu oli tap-tapan, oli yang sudah bekas atau aspal cair, pokoknya hitam-hitam itu pokoknya. Maksudnya ini Ibu Umar menyampaikan sangat antipatinya. Kalau sudah dekat ikram kok Bang masih wangi, antipati dia gitu. Sebagai pribadi ngomong gitu dia itu. Ya kan tir kan jelek gitu. Akabu lebih disenangi ilayah bagiku. Min an usbika bila bagi bagian aku muhriman keadaan ikram
Lah kok anggoku berlumuran aku tiban pada wangi-wangian? Enggak lah. Kan larangan Allah. Aman dengan pakai tir yang bau itu atau oli tap-tapan itu. Oli ini bahasa Arab zit. Bahasa Arab zit. Kalau Abi, loh kok yang ngono ekstrimnya kepahamannya? Kepahamannya Abdul bin Umar kok sangat ekstrim. Wah, aku kok kangen kok jijik, aku tak tahu yang lebih pinter, yang lebih kompeten. Kalau Abi, ada kalau masuk aku Abi ala Aisyah atas Aisyah. Ini pelaku peristiwa langsung ini, Rodana. Kabar Tuhan maka mengabarkan aku Abi pada Aisyah. Bikoli dengan ucapannya Ibnu Umar. Lah iya, itu loh. Pak Abdul bin Umar kok ngoten antipati ini pakai minyak wangi. Soalnya katanya nanti kalau membekah jadi ini sanksinya ini dia terlalu. Pak Kolat berkata Aisyah, alah, gue terlalu fanatik gitu. Fanatik merdeka kebablasan gitu. Gue ngakui kata Aisyah, toh ya betul memberi wangi-wangian aku, Aisyah secara langsung pakai tanganku sendiri, Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatofa maka mengelilingi atau gilir siapa Nabi Finisai pada istri-istrinya, yaitu pamitan mau berangkat haji. Yang bukan dapat gilirannya tidak ikut, yang ikut Aisyah itu. Istri-istri yang lain pamit tapi pakai minyak wangi. Besoknya mau ihram mandi sampai hilang wangiannya. Ben seneng bojone ya, ben seneng. Tapi juga sunnah Nabi kok. Thomas bahkan kemudian pagi-pagian siapa Nabi mukrimon keadaan ikram. Inilah langkah-langkah yang harus diperhatikan. Bab haji ini panjang babnya. Karena tidak boleh salah, keliru, sembrono, gegabah. Yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib, nggak boleh dibolak-balik. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka jadilah haji mabrur. Haji mabrur nggak semudah itu. Termasuk sekarang kita mencari ilmunya itu adalah angkan-angkan atau siap-siap agar hajinya mabrur. Nggak boleh dadakan. Jauh-jauh hari ditulis kalau perlu. Pertama nggak boleh ini. Mempunyai ingatan yang kuat terhadap ilmunya sehingga tidak keliru langkahnya di sana nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi haji mabrur. Menjadi umroh mutaqabbalah. Umroh makbulan, haji mabruron. Nah, istilah di sana begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.